Cara bersetubuh yang nikmat. Copotlah pakaianmu, bersetubuhlah dalam satu selimut. Hindarilah bersetubuh sambil mengenakan pakaian, karena itu adalah kebodohan yang tak diragukan. Tetapi semua pakaiannya hendaklah ditanggalkan, bercumbulah dengan istrimu, janganlah ketakutan. Melalui share di atas, penulis menjelaskan, salah satu adab dalam melakukan hubungan badan adalah hendaknya sang suami tidak menyetubuhi istrinya sementara sang istri masih mengenakan pakaian, makan tetapi hendaklah sang istri menanggalkan semua pakaiannya. Untuk kemudian bersama suaminya masuk di dalam satu selimut sebagaimana yang dianjurkan oleh sunnah, yaitu bersetubuh dengan melepaskan semua pakaian. Maksud dari anjuran ini jelas menunjukkan bahwa suami dan istri hendaknya tidak melakukan hubungan badan sambil mengenakan pakaian. Demikianlah yang tertulis dalam hadis di bawah ini, jika salah seorang di antara kalian melakukan hubungan badan, hendaklah ia dan istrinya tidak bertelanjang seperti telanjangnya sepasang keledai. Semasa hidupnya, Rasulullah selalu mengenakan tutup kepala ketika sedang melakukan hubungan badan, merendahkan suaranya, dan selalu menganjurkan istri beliau untuk tenang. Syekh Al-Khattab menyatakan, seyogianya seorang suami yang sedang melakukan hubungan badan dengan istrinya menghindari kondisi bertelanjang bulat tanpa sama sekali menutup tubuh mereka dengan sehelai kain pun, baik persetubuhan itu dilakukan sambil menghadap kiblat ataupun tidak. Dalam kitab Al-Madahil, Khattab berkata, seyogianya seorang suami tidak menyetubuhi istrinya dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada selai kain pun yang menutup tubuhnya dan istrinya, karena Rasulullah melarang dan mencela perbuatan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, perbuatan seperti itu adalah perbuatan keledai. Dulu, Abu Bakar Shiddiq selalu menutup kepalanya ketika sedang melakukan hubungan seksual dengan istrinya, disebabkan besarnya rasa malunya kepada Allah. Melepaskan pakaian luar pada saat menjelang tidur dapat mendatangkan beberapa manfaat, antara lain bahkan membuat tubuh merasa nyaman setelah lelah bekerja seharian, akan membuat tubuh semakin mudah bergerak ke kiri dan ke kanan pada saat tidur, akan membuat pasangan merasa senang mengamalkan ajaran agama. Karena Rasulullah melarang umatnya untuk menyia-nyiakan harta, padahal tidur dengan mengenakan pakaian luar akan dapat merusak pakaian tersebut. Untuk menjaga kebersihan, karena tidur sambil mengenakan pakaian luar akan memberi kesempatan bagi binatang-binatang kecil untuk bersemayam di dalam pakaian tersebut. Beberapa ulama menambahkan, disunahkan bagi kita untuk melipat pakaian luar ketika malam tiba. Karena melipat pakaian di waktu malam akan dapat membuat pakaian kita merasa nyaman. Pada saat melipat pakaian, hendaklah si empunya pakaian mengucapkan basmalah, karena jika tidak, setan akan mengenakan pakaian tersebut di malam hari. Di samping itu, pakaian tersebut bisa lebih awet. Rasulullah bersabda, lipatlah pakaian kalian. Karena setan tidak akan mengenakan pakaian yang dilipat. Rayu dan cumbulah istrimu sampai terangsang. Adab lain yang harus diperhatikan ketika melakukan hubungan badan adalah memeluk, meraba, dan mengecop pada bagian selain mata. Ketika hendak melakukan hubungan badan, seorang suami dianjurkan untuk mencumbu istrinya terlebih dulu. Dengan cara-cara yang diperbolehkan agama, misalnya dengan meraba, memeluk, atau mengecup bagian tubuh tertentu selain mata, tidaklah patut bagi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya secara langsung tanpa mencumbunya terlebih dulu. Rasulullah pernah bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti seekor binatang jantan menyetubuhi betinanya. Tetapi hendaklah di antara keduanya ada perantara. Seorang sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan perantara itu? Rasulullah menjawab, kecupan dan ucapan mesra. Dalam sebuah riwayat lain Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan hubungan intim, hendaklah ia tidak bertelanjang bulat seperti telanjangnya seekor kuda. Hendaklah ia terlebih dulu memulai persetubuhan dengan kelembutan, ucapan, dan kecupan. Inti dari kandungan hadis di atas adalah, seorang istri sebenarnya amat menyukai dari suaminya apa-apa yang juga disukai sang suami dari istrinya, sehingga jika seorang suami menyetubuhi istrinya secara langsung
biasanya sang suami akan mencapai kepuasan bersetubuh muncratnya air mani sebelum sang istri mencapai kepuasan yang sama. Hal itu tentu akan membuat sang istri merasa kurang senang atau bahkan dapat mengganggu ketaatannya. Jadi, segala bentuk kebaikan memang telah terhimpun di dalam sunnah. Di antaranya adalah jangan sampai seorang suami menyetubuhi istrinya tanpa terlebih dulu mengucapkan kata-kata lembut kepadanya. Dan memperlakukan istrinya dengan mesra, membaringkan istrinya. Dan kemudian barulah ia melabuhkan hasrat seksualnya. Sebuah hadis berbunyi, ada 3 perkara yang menunjukkan kelemahan laki-laki, yaitu bertemunya seorang laki-laki dengan laki-laki lain yang ia ingin kenali. Tetapi ia kemudian berpisah dengan laki-laki tersebut tanpa sempat mengetahui namanya ataupun mengetahui nasabnya. Seorang laki-laki yang dihormati oleh saudaranya, tetapi ia menolak penghormatan itu, dan seorang suami yang menyetubuhi istrinya tanpa terlebih dulu mengucapkan kata-kata lembut kepadanya, memperlakukan istrinya dengan mesra, membaringkan istrinya. Dan kemudian ia melabuhkan hasrat seksualnya sebelum istrinya melabuhkan hasrat seksualnya. Seorang suami yang menyetubuhi istrinya tanpa terlebih dulu melakukan cumbuan atau memeluk istrinya, biasanya akan terperosok ke dalam jurang perceraian. Di samping itu, anak yang dilahirkan dari persetubuhan itu biasanya akan menjadi bodoh dan dungu. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab An-Nasihah. Disebutkan dalam hadis, pahala besar akan diterima seorang suami yang menyetubuhi istrinya dengan niat yang tulus, setelah terlebih dulu mencumbu rayu dan memeluknya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menggamit lengan istrinya untuk mencumbunya, Allah akan menuliskan baginya 1 kebaikan, menghapuskan 1 keburukan, dan akan mengangkatnya 1 derajat. Jika ia memeluk istrinya, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan 10 keburukan, dan akan mengangkatnya 10 derajat. Jika ia mencium istrinya, Allah akan menuliskan baginya 20 kebaikan, menghapuskan 20 keburukan, dan akan mengangkatnya 20 derajat. Dan jika ia menggauli istrinya, maka hal itu adalah lebih baik baginya melebihi dunia dan segala isinya. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mencumbu istrinya, Allah akan menuliskan baginya 20 kebaikan dan menghapuskan baginya 20 keburukan. Jika ia menggamit lengan istrinya, Allah akan menuliskan baginya 40 kebaikan dan menghapuskan baginya 40 keburukan. Jika ia mencium istrinya, Allah akan menuliskan baginya 60 kebaikan dan menghapuskan baginya 60 keburukan. Jika ia menyetubuhi istrinya, Allah akan menuliskan baginya 120 kebaikan dan menghapuskan baginya 120 keburukan. Dan ketika ia mandi junub, Allah akan berseru kepada para malaikat, lihatlah oleh kalian semua hambaku itu telah mandi karena takut kepadaku, dan karena ia meyakini bahwa Aku adalah Tuhannya, saksikanlah oleh kalian semua bahwa sekarang juga Aku telah mengampuni dosa-dosanya, maka tidak ada setetes pun air yang mengalir pada helai rambut tubuh orang itu, melainkan Allah akan menuliskan baginya 1 kebaikan dari tiap-tiap tetes air tersebut. Dalam kitab Syifa As-Sudur dinyatakan, Rasulullah bersabda, jika seorang istri melakukan sesuatu untuk suaminya, atau ia berhias demi mencari keridhaan suaminya, maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapuskan baginya 10 keburukan, dan ia akan ditinggikan 10 derajat. Jika suaminya mengajaknya berhubungan badan, lalu ia mematuhi panggilan itu, dan kemudian hamil, maka baginya pahala sebanyak pahalanya orang yang berpuasa dan berjuang di jalan Allah, jika ia merasakan sakit disebabkan kehamilannya. Maka untuk setiap rasa sakit yang ia rasakan, ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan seorang budak perempuan mukmin. Dan jika ia melahirkan anaknya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengukur pahala baginya selain Allah. Baginya pula unluk setiap isapan air susunya oleh anaknya akan diganjar dengan pahala seperti pahala orang yang membebaskan 10 orang budak. Dan jika tiba saat baginya untuk menyapi anaknya, maka ia akan diseru, mulailah untuk beramal lagi, karena semua dosamu yang lalu telah diampuni.
Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sungguh, sebenarnya kaum perempuan telah mendapat anugerah berupa kebaikan yang tak terhingga. Jadi, apa yang kalian miliki, wahai kaum laki-laki?" Rasulullah tertawa mendengar itu dan bersabda, "Tidaklah ada seorang laki-laki yang menggamit lengan istrinya, melainkan Allah pasti akan menuliskan baginya 5 kebaikan. Jika ia memeluk istrinya, maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan. Jika ia mencium istrinya, maka akan dituliskan baginya 20 kebaikan. Jika ia menggauli istrinya, maka hal itu lebih baik baginya dibandingkan dunia dan isinya ketika ia bangkit untuk mandi jinabat. Maka tidak akan mengalir air pada tubuhnya, melainkan air itu akan menghapuskan baginya 1 keburukan, mengangkatnya 1 derajat, dan ia akan diberi anugerah dengan mandinya itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia sisinya. Sungguh, saat itu Allah akan membanggakan hambanya itu di hadapan para malaikat dengan berseru, 'Lihatlah oleh kalian hambaku itu.' Di lengah malam yang dingin, ia bersedia melakukan mandi jinabat karena ia meyakini bahwa aku adalah Tuhannya, maka kini kupersaksikan kalian bahwa aku telah mengampuni dosanya." Hadis riwayat Salabi. Segarkan aroma nafasmu. Adab lain yang juga harus diperhatikan ketika melakukan hubungan badan adalah harumkan mulutmu dengan wewangian yang wangi. Lakukanlah itu selalu, kau akan mendapat anugerah. Dari syair ini, penulis menjelaskan, sebaiknya seorang suami membuat harum mulutnya dengan mengunyah makanan yang beraroma wangi, semisal kurunful, mustaki, wat hindi, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan karena dapat membangkitkan perasaan cinta. Oleh sebab itu, kebiasaan menjaga aroma mulut tidak hanya layak dilakukan pada malam pertama saja, melainkan harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair di atas.